Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang hidrokarbon dan penamaan senyawa alkana. Sebelum itu, hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Senyawa hidrokarbon terbagi menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Sifat senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon memiliki sifat spesifik yang dibagi menjadi dua sifat, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Di dalam sifat fisis dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, titik cair dan titik didih. Makin besar massa molekul relatif atau makin panjang rantai karbon alkana, maka makin tinggi juga titik leleh, titik didih, dan massa jenisnya. Isomer yang bercabang mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih rendah. Yang kedua, sifat kimia. Di dalam sifat kimia dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, reaksi alkana. Pembakaran sempurna alkana menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO2 dan H2O atau jelaga. Atom H dari alkana dapat digantikan oleh atom lain, khususnya halogen. Pemutusan rangkai karbon menjadi potongan yang lebih pendek. Kedua, reaksi alkena. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Reaksi adisi terjadi jika alkana bereaksi dengan H2 halogen atau asam dari halogen. Yang ketiga, reaksi alkuna. Titik didih hampir sama dengan alkana dan alkena. Semakin bertambah jumlah atom H, maka Mr makin besar, maka titik didihnya makin tinggi. Alkuna dapat bereaksi adisi dengan H2 halogen dan asam halid. Alkuna tidak dapat larut dalam air. Klasifikasi hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatannya. Senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan ikatan tunggal atau jenuh ataupun ikatan rangkap atau tandinum. Yang kedua, hidrokarbon alisiklik, yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan konjugasi, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling. Reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama, reaksi substitusi. Reaksi substitusi hanya berlaku untuk hidrokarbon jenuh atau alkana. Pada reaksi di bawah ini, sebuah alkana bereaksi dengan sebuah molekul klorin. Reaksi ini membentuk asam klorida dan juga hidrokarbon dengan satu atom klorin. Yang kedua adalah reaksi adisi. Pada reaksi ini, sebuah molekul halogen memecah ikatan dua rangkap atau tiga rangkap untuk membentuk satu ikatan baru. Pembakaran hidrokarbon. Ciri-ciri umum dari hidrokarbon adalah menghasilkan uap, karbon dioksida, dan panas selama pembakaran. penamaan pada senyawa alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh yang memiliki rumus CnH2n tambah 2. Adapun aturannya yang pertama, yaitu rantai C yang terpanjang akan ditetapkan sebagai rantai utama. Yang kedua, cabang-cabang pada rantai utama dengan memiliki substituen hidrokarbon atau gugus alkil dengan mengganti airan ana dengan il, seperti ini. Yang ketiga, atom-atom C pada rantai utama akan diberi nomor secara berurutan dan dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Yang keempat, apabila memiliki cabang lebih dari satu akan diberi awalan seperti di, tri, tetra, penta, dan sebagainya. Yang kelima, cabang-cabang ditulis berdasarkan pada urutan alfabet. Apabila terdapat dua cabang seperti etil dan metil akan ditulis
sesuai dengan huruf alfabet, yaitu etil, baru kemudian metil. Itu tadi pemaparan kami mengenai materi hidrokarbon dan penamaan senyawa alkana. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Dadah.